Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan dalam webinar tren perbankan di tahun 2023. Wah, luar biasa sekali ya. Bapak Ibu hadirin, mengawali acara kita pada hari ini, kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Untuk itu, kepada Bapak Dian Ediana Rai, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ketua Dewan Audit, merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Ibu Sophia Isabella Watimena, kemudian juga Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital, Bapak Imansah, Direktur Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Bapak Hikmah Rinaldi, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Bapak Sunarso, Chief Executive Officer Citi Indonesia, Bapak Batar Sianturi, Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Bapak Heri Gunardi, Direktur Utama PT Sibank Indonesia, Bapak Sasmaya Tuhulele, kemudian Bapak Ibu Pejabat Strategic Committee, Bapak Ibu Tim Penilai Klarifikasi Bank Umum, para pejabat dan pegawai di lingkungan OJK, para pimpinan industri dan perwakilan asosiasi industri jasa keuangan, serta hadirin yang saat ini dihadiri lebih daripada 3.000 jumlahnya yang berbahagia pada hari ini. Pertama-tama tentu saya ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini kita bisa bertemu dalam acara webinar yang dilaksanakan oleh OJK Institute. Ini merupakan suatu kegiatan rutin, tetapi saya kira memang memiliki peran yang cukup signifikan selama ini dalam ikut serta mengedukasi masyarakat, dalam ikut serta meningkatkan knowledge masyarakat. Mengawali pembicaraan saya hari ini, mungkin karena waktu saya tidak terlalu banyak, ada 15 menit, saya ingin menyampaikan saja beberapa poin utama untuk mengantarkan diskusi kita pada hari ini. Yang pertama mungkin sedikit flashback, hanya beberapa menit flashback kalau kita melihat kinerja perbankan selama tahun 2022 yang begitu banyak tantangan. Nampaknya kita patut bersyukur ya, bahwa memang kinerja perbankan kita dilihat dari berbagai indikator keuangan sudah menunjukkan kemajuan yang sangat luar biasa. Kita lihat bahwa fungsi intermediasi juga sangat tumbuh dengan sangat tinggi, ini sudah melampaui angka 11%, 11,16%, kemudian juga penghimpunan dana pihak ketiga juga sudah melampaui angka 8%, 8,78%, dan ini saya kira merefleksikan bagaimana sebetulnya kinerja perbankan kita ini sudah bisa dikatakan melampaui prakrisis. Ini belum lagi rasio-rasio keuangan lain, saya kira cukup menggembirakan ya. Kita melihat bahwa penurunan rasio NPL dan LAR juga demikian turun menjadi 0,75% dan 15,20% year on year ya, dengan peningkatan pencadangan juga sebesar 71,69% year on year. Kemudian juga kalau kita lihat rasio keuangan lainnya juga masih memadai dan baik ya, antara lain misalnya CAR itu masih di atas 25%. Kemudian BOPO juga turun menjadi 77,51% year on year, dan ROA juga naik menjadi 2,47% year on year. Tentu kita melihat bahwa kinerja ini merupakan suatu ya bisa dikatakan suatu rahmat yang cukup luar biasa sebetulnya buat perekonomian kita. Kita melihat bahwa tantangan yang dihadapi oleh dunia pada saat ini dengan perkembangan geopolitik, perang Rusia dan Ukraina, kemudian juga situasi fluktuasi harga komoditas di berbagai dunia, kemudian juga kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh bank sentral di seluruh dunia untuk bagaimana mengendalikan inflasi, ini cukup berdampak signifikan ke berbagai negara. Tetapi bisa dikatakan bahwa dampak yang sampai kepada Indonesia sampai dengan saat ini
tidak terlalu mengkhawatirkan ya, dalam pengertian bahwa bisa dikatakan dalam pemikiran kita bahwa Indonesia itu cukup merupakan bisa kita katakan merupakan suatu negara yang outlier yang bisa dikatakan punya extraordinary performance ya. Kita melihat bahwa berbagai indikator tadi kita sangat memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi apa yang bakal terjadi pada tahun 2023 ini. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, tentu peluang dan tantangan di tahun 2023, saya ingin mengantarkan beberapa poin saja. Yang pertama tentu kalau kita berbicara soal mode-nya, ya mode mungkin yang saya lihat itu adalah dengan melihat berbagai rencana bisnis bank yang sudah kita kompilasi dan kita analisis, nampaknya hal ini menunjukkan bahwa optimisme ini juga masih dimiliki oleh bank-bank di Indonesia. Dan kalau saya bandingkan misalnya dengan capaian-capaian kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh OJK sampai dengan hari ini, beberapa hal mungkin saya singgung Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Pertama adalah pemenuhan modal minimum kita yang 3 triliun untuk bank umum dan umum syariah, itu juga sudah menunjukkan perkembangan yang sangat luar biasa dalam pengertian bahwa hampir seluruh bank kita sekarang, bank umum, itu sudah memiliki modal minimum 3 triliun. Nah, ini saya kira merupakan perkembangan yang sangat membanggakan, yang tentu saja semakin membuat confidence dunia perbankan kita di dalam menghadapi berbagai kemungkinan shock di masa yang akan datang. Di samping itu tentu kita lihat juga bahwa upaya-upaya kita untuk melaksanakan adjustment terhadap kebijakan-kebijakan yang terkait dengan mengatasi krisis di tahun sebelum ini, mulai tahun 2020, 2021, 2022, nampaknya juga saat ini sedang mulai kita transisikan, dan alhamdulillah sejauh ini berjalan dengan sangat baik ya. Kita tahu bahwa pada tahun ini bahwa beberapa saat yang lalu, bisa beberapa minggu yang lalu, kita baru mengeluarkan kebijakan kita perpanjangan restrukturisasi kredit dan juga beberapa kebijakan lain yang berkaitan dengan upaya menghadapi dampak penyebaran COVID. Kemudian juga kita juga sudah mengeluarkan berbagai kebijakan lain untuk mendorong di sektor-sektor tertentu ya. Antara lain misalnya program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau yang disebut dengan KBLBB. Kemudian juga kita sudah juga melaksanakan relaksasi restrukturisasi kredit terhadap debitur yang terkena dampak wabah penyakit mulut dan kuku. Banyak kebijakan-kebijakan yang dimaksudkan sebetulnya untuk ikut mensupport kondisi perekonomian kita yang agar tetap semakin kondusif di tahun 2023 ini. Hal ini tentu Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang sebetulnya mungkin ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, tetapi mungkin sebagai pengantar pada hari ini, saya ingin mengatakan beberapa poin pokok saja yang kita akan hadapi di tahun 2023. Tentu kita melihat bahwa di samping tantangan global yang seperti apa yang sudah saya singgung tadi, dan juga tantangan ekonomi domestik, kita meyakini bahwa perbankan kita ke depan ini akan bisa berjalan dengan tetap stabil, dalam pengertian bahwa kita memang sekarang ini sedang menjalankan berbagai kebijakan juga untuk menyertai bagaimana kita untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan itu. Beberapa poin mungkin ingin saya sampaikan kepada hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan webinar pagi ini mengenai apa-apa saja yang kemungkinan akan dilakukan. Bukan kemungkinan, mungkin bisa dikatakan arah kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan ke depan, khususnya yang terkait dengan perbankan. Ini tantangan yang akan kita hadapi ke depan, Bapak sekalian. Ini tidak semata-mata persoalan-persoalan yang terkait dengan dampak dari ekonomi global dan juga mungkin beberapa hal yang terkait dengan ekonomi domestik, tetapi juga kita harus mencoba melakukan berbagai upaya untuk melakukan akselerasi di berbagai bidang.
kita melihat bahwa struktur pasar perbankan kita dewasa ini bisa dikatakan masih belum efisien. Kita melihat bahwa harus ada upaya-upaya tertentu untuk melakukan perbaikan efisiensi struktur pasar kita. Yang pertama, saya ingin menyinggung misalnya mengenai masalah bank umum di kita. Bank umum di kita secara umum kinerja yang seperti kita lihat tadi menunjukkan hal-hal yang sangat menggembirakan. Ini tentu merupakan modal dasar yang tadi saya sampaikan cukup menggembirakan. Tetapi di samping itu Bapak sekalian bahwa kita harus terus berupaya sebetulnya untuk meningkatkan efisiensi perbankan kita. Kita harus terus meningkatkan integritas perbankan kita untuk menghadapi berbagai tantangan yang akan semakin berat di masa yang akan datang. Nah, dalam rangka itu Bapak sekalian bahwa konsolidasi perbankan sebagaimana sudah disampaikan di dalam berbagai kesempatan akan kita terus laksanakan. Alhamdulillah bahwa permodalan bank yang sudah tercapai modal minimum 3 triliun ini kemudian juga akan kita ikuti juga dengan upaya-upaya konsolidasi yang terkait dengan BPR contohnya. BPR ini pada saat ini itu sudah masih berjumlah sekitar 1.600 BPR. Yang ini saya kira kontribusi mereka terhadap perekonomian kita juga tidak sedikit, tetapi memang upaya kita untuk terus mengkonsolidasikan BPR, untuk terus memperkuat BPR akan terus kita laksanakan ke depannya. Berbagai upaya untuk bagaimana mengonsolidasikan, termasuk upaya untuk merger dan lain sebagainya akan terus kita lakukan agar tercapai jumlah BPR yang kuat dan sustainable ke depannya. Kita perkirakan bahwa jumlah BPR dalam jangka waktu 5 tahun ke depan akan berkurang secara signifikan. Tentu berkurang jumlah BPR bukan berarti kontribusi BPR akan berkurang, tetapi justru dengan penguatan berbagai aspek dari BPR ini kita akan melihat kontribusi BPR yang semakin baik. Nah, demikian pula Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang hadir dalam kesempatan ini, kita juga concern sebetulnya dengan upaya-upaya lain yang akan kita lakukan terhadap perbankan syariah contohnya. Perbankan syariah ini kalau kita melihat kinerjanya selama ini cukup sustain ya di dalam menghadapi krisis juga masih bertahan dengan baik, kinerjanya juga masih tetap tumbuh. Tetapi kita melihat bahwa memang perlu ada akselerasi sebetulnya bisa dikatakan untuk pengembangan bank syariah di Indonesia sebagai apa yang kita sebut sebagai alternatif ya, alternatif sistem keuangan yang bisa dipilih oleh masyarakat kita ke depan. Nah, apakah posisinya saat ini bank syariah itu masih sekitar 5-6% dibandingkan dengan total aset seluruh perbankan di Indonesia. Ini tentu tidak cukup ya untuk menjadi suatu alternatif. Kita akan melakukan upaya-upaya akselerasi untuk bagaimana bank syariah itu bisa berkembang dengan cara baik. Kita saat ini sedang merumuskan atau merevisit kebijakan pengembangan bank syariah ke depan sehingga akan diharapkan perkembangan syariah ke depan itu akan bisa menjadi lebih cepat. Kita akan melihat bagaimana pendekatan yang kita lakukan selama ini. Dan juga kita akan melihat bagaimana strategi pengembangan bank syariah selanjutnya. Kebijakan kita mengenai spin-off juga akan kita lihat. Apakah spin-off itu memang perlu dilakukan dalam waktu yang cepat atau kemudian dan dengan berbagai persyaratan itu kemudian akan kita tetapkan kemudian. Nah ini tentu konsolidasi terhadap bank syariah ini juga merupakan upaya dari OJK ke depannya untuk memperkuat sebetulnya struktur perbankan syariah ke depan. Dan ini tidak bisa diperkirakan bahwa memang upaya OJK ke depan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan adalah bagaimana memang melakukan berbagai kebijakan yang diharapkan tadi akan memperbaiki performance bank syariah. Di samping itu mungkin dalam kesempatan yang baik juga saya ingin sampaikan bahwa kontribusi Bank Pembangunan Daerah juga akan menjadi sorotan OJK di dalam jangka waktu 5 tahun ke depan atau mulai tahun ini. Konsolidasi dalam bentuk kegiatan usaha bersama yang terintegrasi untuk seluruh Bank Pembangunan Daerah akan kita laksanakan. Ini merupakan salah satu konsep yang mungkin akan dilaksanakan tahun ini untuk bagaimana meningkatkan peran Bank Pembangunan Daerah
dengan lebih cepat untuk mendorong pembangunan di masing-masing daerah. Kita melihat bahwa gap antara satu BPD dengan BPD lain pada saat ini masih cukup jauh dalam semua aspek ya, dalam permodalan, di dalam governance, di dalam konteks dalam kekuatan SDM, kemudian juga yang terkait dengan persoalan-persoalan digitalisasi dan lain sebagainya. Kita ingin melihat bahwa konsolidasi dalam bentuk KUB ke depannya untuk BPD ini akan bisa kita percepat, tidak lagi semata-mata bilateral agreement antara satu BPD dengan BPD atau satu BPD dengan bank umum lain, tetapi kita akan lakukan dalam suatu konsep yang terintegrasi yang memang mudah-mudahan ini akan bisa mengangkat seluruh BPD di seluruh Indonesia menjadi semakin berkinerja baik. Karena banyak hal yang sebetulnya kita lihat dari BPD yang masih perlu kita kembangkan lebih lanjut. Nah, kemudian tentu saja Bapak Ibu sekalian, saya ingin bagian akhir sambutan saya hari ini, saya juga ingin menyampaikan beberapa hal yang akan kita lakukan. Apakah itu sebagai bagian dari proses kita untuk melakukan penyesuaian kepada tantangan-tantangan global maupun domestik, melainkan juga bagaimana kita sekarang mengimplementasikan undang-undang yang baru saja disahkan, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan. Nah, ini merupakan suatu undang-undang yang bisa dikatakan undang-undang omnibus di sektor finansial yang cukup komprehensif dan diharapkan ini akan memperkuat industri keuangan kita umumnya dan industri perbankan pada khususnya. Banyak hal yang kita harus lakukan tentu saja di dalam konteks penguatan pengawasan terintegrasi, dalam konteks pengawasan dan dalam konteks di dalam konteks meningkatkan integritas sistem. Nah, berbagai hal tentu saja sekarang sudah bisa dibaca atau didengar oleh Bapak Ibu sekalian di berbagai media, bagaimana ulasan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang terkait dengan isi-isi yang bisa dikategorikan sebagai baru ya di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 ini. Ini tantangan yang sangat luar biasa besar buat kita, kepercayaan yang diberikan oleh DPR, oleh pemerintah kepada OJK, dan tentu saja kepada industri jasa keuangan dengan undang-undang baru ini sangat besar. Kita di OJK tentu akan menyusun sesegera mungkin berbagai upaya untuk mengimplementasikan undang-undang ini secara efektif ya. Dan beberapa hal yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan bagaimana nanti struktur keuangan kita ya, mungkin juga akan kemudian juga kita lihat bagaimana pengembangan yang terkait dengan berbagai sektor di jasa keuangan ini juga akan mengarah kepada sesuatu yang mungkin semakin kuat ya. Kita menyaksikan bahwa berbagai masalah yang kita hadapi selama ini di berbagai sektor yang non bank, contohnya yang terkait dengan asuransi dan terkait dengan IKNB pada umumnya juga akan kita coba tangani sebaik mungkin. Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kita dalam berhubungan dengan industri jasa keuangan juga akan kita perhatikan dengan baik. Law enforcement juga akan menjadi perhatian sekali buat kita di OJK. Oleh karena itu memang sebagai kesimpulan Bapak Ibu sekalian, karena hari ini saya ingin menyampaikan poin-poin pokok saja yang ingin saya sampaikan menjadi fokus program kerja OJK di tahun 2023 ini. Nah, kita lihat bahwa kita akan melakukan penguatan di dalam organisasi dan SDM ya. Ini adalah terkait dengan tentu saja proses pengawasan di semua industri jasa keuangan. Kita akan menggunakan supervisory technology dan early warning system. Nah, kenapa early warning system ini merupakan suatu hal yang sangat penting, Bapak Ibu sekalian? Kita tidak lagi ingin melihat persoalan-persoalan di sektor keuangan, termasuk juga perbankan, berjalan lama. Kita juga tidak ingin kecolongan bahwa persoalan-persoalan di sektor keuangan ini harus kita bisa ungkap lebih awal. Sehingga tidak ada satupun perusahaan, satupun industri jasa keuangan yang bermasalah berlama-lama. Jadi langkah-langkah penanganan, penyehatan
itu akan segera dilakukan. Oleh karena itu memang early warning system yang kita anggap lemah selama ini akan kita sangat perkuat. Kemudian juga masalah perizinan dan lain sebagainya yang diberikan oleh OJK juga kita akan lakukan secara lebih terintegrasi dan cepat ya. Tadi juga modal minimum bank juga sudah kita sesuaikan menjadi 3 triliun dan semuanya sudah terpenuhi kecuali satu bank ya, bank kecil tentu saja di salah satu kota yang kemudian terpaksa kita turunkan menjadi statusnya menjadi BPR. Tetapi ini sama sekali saya kira tidak, karena ada berbagai persoalan-persoalan yang tidak bisa dihindarkan yang dihadapi oleh bank tersebut. Kemudian juga tadi sudah saya sampaikan beberapa poin yang terkait dengan konsolidasi dan tentu hal yang penting adalah penguatan tata kelola dan efisiensi bank ya, Bapak Ibu sekalian. Ini memang kalau kita perhatikan kinerja perbankan kita itu sangat baik ya, tentu saja NIM kita juga sangat luar biasa besar, tetapi memang masih saja dipertanyakan oleh stakeholders kita yang terkait dengan masalah efisiensi perbankan kita. Nah, kalau kita berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi yang akan lebih cepat ke depannya, tentu ini akan sangat tergantung kepada apa yang disebut sebagai well functioning financial market ya, atau sistem keuangan yang berfungsi dengan baik, atau dalam sektor perbankan tentu saja adalah sektor keuangan yang berfungsi dengan baik. Nah, kata-kata berfungsi dengan baik seolah-olah memang sederhana Bapak sekalian, tetapi sebetulnya komponen di dalamnya ini terkait dengan masalah efisiensi perbankan, terkait dengan masalah integritas perbankan. Ini efisiensi ini tentu kita akan melihat bagaimana bank-bank ini tentu saja nanti menetapkan misalnya saja suku bunga yang menjadi sorotan masyarakat, misalnya apakah ini sudah cukup efisien, sudah cukup merefleksikan efisiensi dari bank atau tidak, kemudian apakah masyarakat memang bisa menerima jasa layanan dengan lebih baik dan lebih murah. Kemudian juga inovasi produk dan pendalaman pasar juga akan menjadi isu yang menjadi perhatian OJK di dalam tahun-tahun mendatang. Tantangan yang terkait dengan pengembangan digitalisasi perbankan yang terkait dengan digital resilient itu akan menjadi isu yang sangat penting. Kemudian tadi mungkin saya sedikit lebih mengelaborasi lebih lanjut adalah terkait dengan pengkajian struktur pasar keuangan kita. Kita akan melakukan economic need test atau tes kebutuhan ekonomi terhadap industri keuangan kita, terhadap industri perbankan khususnya di masing-masing jenis bank umum maupun BPR dan lain sebagainya. Mungkin saya tidak akan bisa menguraikan terlalu panjang dalam kesempatan yang pagi ini. Kemudian juga penguatan integritas industri jasa keuangan dan perbankan. Ini kenapa integritas menjadi poin pokok yang ingin saya sampaikan juga, karena memang industri jasa keuangan kita itu harus betul-betul mengikuti standar internasional dalam penanganan yang terkait dengan penipuan, misalnya seperti fraud, anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan juga berbagai aspek lain yang terkait dengan governance. Nah, penguatan integritas ini Bapak Ibu sekalian akan dilakukan secara lebih sistemik, dalam pengertian kita akan menerapkan best practice di semua bank. Bagaimana anti-fraud system itu kemudian diterapkan, sistem IT apa yang digunakan, sehingga kita akan bisa mendetek berbagai kejahatan ekonomi yang masuk kepada sistem keuangan kita, khususnya di dalam perbankan. Kita tidak ingin mendengar lagi serangan cyber misalnya, dan kemudian juga kita tidak ingin juga melihat misalnya kegiatan kejahatan ekonomi terkait dengan email business compromise, bahkan terkait dengan masalah perjudian online dan lain sebagainya. Kita akan menjadikan sistem keuangan kita, khususnya perbankan ini menjadi bersih, menjadi bermusuhan dengan segala jenis kejahatan ekonomi. Kemudian juga yang terakhir adalah pengembangan dan dukungan terhadap sustainable finance. Ini merupakan suatu kerja berat kita, kerja besar kita, teman-teman sekalian, bahwa untuk menghadapi berbagai tantangan komitmen global untuk yang terkait dengan zero emission, climate related risk dan lain sebagainya. Yang terakhir sebagai basic dan penutup, sebetulnya mungkin berbagai tantangan makro yang kita hadapi dan tantangan-tantangan mikro itu pada umumnya mungkin bisa kita predik secara lebih clear.
Tetapi saya ingin mengingatkan bahwa di dalam kegiatan keuangan, jasa keuangan ini dan khususnya perbankan, tentu saja bahwa persoalan yang terkait dengan persoalan-persoalan basic yang terkait dengan governance, dengan terkait dengan masalah risk management dan lain sebagainya harus menjadi perhatian. Banyak bank-bank kita bermasalah bukan karena persoalan-persoalan yang sophisticated, yang sangat susah, yang sangat sulit, terkait dengan berbagai transaksi yang rumit, tetapi sebetulnya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bank-bank kita hanya terkait dengan produk-produk yang masih sederhana. Persoalan kredit macet, ya, persoalan fraud dan lain sebagainya ini memang harus kita tangani dengan baik. Kenapa bank-bank tertentu misalnya menghadapi persoalan-persoalan kredit macet yang lebih besar dibandingkan dengan bank lain, tentu ini akan perlu kita perhatikan secara lebih baik ke depannya. Hari ini kita akan mendengar berbagai sharing yang akan diberikan oleh rekan-rekan kita, rekan-rekan saya yang expert tentu saja di berbagai bidang pada hari ini. Kita sangat sangat menerima kehormatan tentu saja OJK Institute bisa mengumpulkan tokoh-tokoh senior. Di sini ada tadi dari Bank Rakyat Indonesia, Pak Sunarso, kemudian ada Pak Batara Sianturi, dan Pak Heri Gunadi dan lain sebagainya yang hadir pada hari ini. Tentu mereka adalah banker senior yang akan bisa memberikan sharing knowledge yang sangat luar biasa kepada kita pada hari ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada peserta webinar hari ini atas kehadirannya, dan semoga akan bisa stay menikmati diskusi kita sampai selesai nanti. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dian Ediana Rai atas sambutan yang tadi disampaikan, sekaligus juga mungkin diberikan arahan ataupun pengantar ya. Tadi diawali menjelaskan lebih jauh terkait dengan kinerja perbankan sepanjang tahun 2022 ternyata cukup menggembirakan, dan inilah juga tadi disebutkan oleh Pak Dian bahwa Indonesia ini memiliki extraordinary performance sehingga ini tentunya bisa menjadi bekal untuk menghadapi di tahun 2023. Dijelaskan juga bagaimana kemudian program kerja dan arah kebijakan dari OJK khususnya di perbankan, Bapak Ibu. Yang pasti tadi highlightnya kita harus terus berupaya untuk terus meningkatkan efisiensi dan juga integritas perbankan. Nanti kita akan mendengarkan juga bagaimana kemudian pemaparan dari para narasumber-narasumber, dan juga Bapak Ibu mengawali acara kita pada hari ini. Kita juga nanti sebelum masuk kepada sesi pemaparan narasumber, kami informasikan bahwa peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber melalui kolom tanya jawab ataupun kolom Q&A pada Zoom, masing-masing dengan menyebutkan terlebih dahulu nama, asal instansi, serta nama narasumber yang dituju sebelum nanti menuliskan pertanyaannya. Dan pada akhir sesi nanti, panitia akan membagikan link materi dan feedback form yang dapat diisi hingga pada hari Rabu 18 Januari 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan syarat untuk mendapatkan e-sertifikat kehadiran. Jadi mohon nanti agar dapat diisi ya Bapak Ibu. Baiklah, kita akan masuk kepada sesi yang sangat kita tunggu-tunggu. Yang pertama adalah pemaparan materi tren perbankan di tahun 2023 oleh Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Sebelumnya, saya akan membacakan terlebih dahulu biografi singkat dari beliau. Beliau meraih gelar sarjana agronomi di Institut Pertanian Bogor dan menempuh magister administrasi bisnis di Universitas Indonesia pada tahun 2010 hingga 2015. Beliau menjabat sebagai Direktur Commercial and Business Banking PT Bank Mandiri Persero Tbk. Pada tahun 2015 hingga 2017, beliau mengemban tugasnya sebagai Wakil Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Pada tahun 2017 hingga 2019, beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Pegadaian Persero. Selanjutnya, pada tahun 2019, beliau menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, dan pada tahun 2019 sampai saat ini, beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Untuk itu, langsung saja kepada Bapak Sunarso. Kami persilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator yang saya hormati dan banggakan seluruh peserta webinar pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Rasanya kita selalu dilimpahi rahmat, sehat, kuat dan juga sempat ya. Terutama kesempatan yang luar biasa bahwa pagi hari ini kita bisa bersilaturahim yang oleh teman-teman di OJK dikemas dalam format webinar ya, tentang tren perbankan di tahun 2023. Ini nanti materi diskusi kita. Baik, tanpa panjang lebar saya ingin sampaikan bahwa pertama poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita bersyukur bahwa di tengah gejolak badai ketidakpastian baik global maupun domestik, tetapi industri perbankan rasanya sih melalui tahun 2022 ya dengan panduan dan kebijakan dari OJK dan pemerintah juga tentunya, maka industri perbankan Indonesia melewati tahun 2022, saya yakin nanti laporan keuangan pada diterbitkan itu mencerminkan bahwa kita melewati tahun 2022 dengan sangat solid dan dengan kinerja yang impresif. Itu yang patut kita syukuri. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kira-kira apa tantangan di tahun 2023 ini dan kemudian bagaimana kita merespon challenge itu. Itu yang pertama. Nanti yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa tentang tren bagaimana kita merespon tren digitalisasi di layanan perbankan, tetapi juga mesti nyambung gitu antara teknologinya, antara level kemajuan teknologinya dengan adaptasi dan adopsi oleh masyarakatnya. Nanti kita akan ketemu formula yang pas untuk mereka. Terutama bagi kami di BRI ini kan yang ditangani kan memang masyarakat banyakkan di di pedesaan, kemudian di grassroots ekonomi. Nah, ini kita perlu banyak melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam merespon challenge yang ada. Baik, saya masuk ke yang pertama tentang situasi economic dan banking outlook di 2023. Jadi saya kira mungkin ada banyak faktor yang kita kategorikan sebagai supporting factor. Ya. Yang pertama adalah peningkatan aktivitas bisnis dan ekonomi itu sejalan dengan pengendalian COVID-19 yang makin baik. Ya. Meskipun belum sepenuhnya kita bisa keluar dari pandemi, tetapi pengendaliannya kita patut syukuri bahwa semua sudah bisa kita kendalikan dengan baik. Ya. Dan yang kemudian harga komoditas memang sempat melonjak tinggi dan kemudian sekarang mengalami penurunan. Tapi saya yakin bahwa dengan adanya tantangan-tantangan eksternal terutama dan itu masih akan membuat harga komoditas kita meskipun menurun tapi masih relatif lebih tinggi. Ya, bagi Indonesia itu baik sebenarnya karena kita kan yang kita jual kan masih banyak yang komoditas. Ya. Dan kemudian rating investasi Indonesia yang stabil dan positif ini juga baik dan juga perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit karena COVID-19 oleh OJK. Ini juga penting karena saya pikir OJK tahu semua datanya kemudian memang ada bank yang sudah benar-benar bisa lepas daripada kelonggaran kebijakan itu. Tetapi mungkin masih ada beberapa bank yang memang harus memanfaatkan perpanjangan dari relaksasi itu. Jadi saya pikir kebijakan ini penting bagi kita. Namun demikian kemudian ada yang kita kategorikan sebagai challenging factor. Apa itu? Pertama adalah resesi di Amerika dan perlambatan ekonomi global. Dan kemudian juga itu kita lihat bahwa masih terjadi tensi geopolitik global yang tinggi, terutama dan yang terjadi akibat ketegangan dan perang ya di Rusia dan Ukraina, dan juga disrupsi di rantai pasok. Saya kira ini juga sangat challenging. Kemudian challenge yang berikutnya adalah tekanan inflasi yang masih tinggi, ya, dan kemudian bahkan gitu ya, tekanan inflasi yang masih tinggi ini responnya macam-macam ya, kemudian rata-rata kemudian menaikkan suku bunga dan lain-lain. Dan kemudian beberapa negara memiliki peluang untuk mengalami resesi itu lebih tinggi. Dan alhamdulillah Indonesia kalau nggak salah peluang untuk resesi itu hanya 3% peluangnya gitu. Dan kemudian yang terakhir menurut saya masih juga menjadi tantangan bagi kita semua adalah bahwa kasus COVID-19 di China kembali meningkat.
Saya tidak tahu ini apakah, ya saya kira ini tantangan karena pasti akan mengganggu secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi secara global. Baik, berikutnya adalah situasi ekonomi global masih diwarnai ketidakpastian dan risiko perekonomian global meningkat, mendorong probabilitas ya, kemungkinan ataupun peluang resesi ekonomi di banyak negara. Tadi saya sudah sampaikan, banyak negara yang menurut survei Bloomberg ini, peluang terjadinya resesi di tahun 2023 ini di atas 20%. Dan kita juga bangga bahwa Indonesia mampu mengelola ekonominya, mampu mengintegrasikan dan mengkonsolidasikan secara baik, maka kita memiliki, saya kira ekonomi kita cukup solid, dan kemudian peluang terjadinya resesi di Indonesia hanya 3%. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah sekarang tren industri perbankan sendiri seperti apa di Indonesia? Dan ini ada 6 faktor utama menurut kami yang akan sangat berpengaruh terhadap perbankan di Indonesia. Pertama adalah bonus demografi penduduk, ya, di mana tren jumlah penduduk usia produktif itu masih akan meningkat bahkan mencapai 64% ya, pada tahun 2030 nanti. Kemudian juga perubahan perilaku nasabah. Ya, kalau bagi perbankan kita harus tetap memperhatikan perubahan perilaku nasabah. Bahwa transaksi digital payment itu meningkat lebih dari 30%. Ya. Sedangkan transaksi cash itu turun menjadi 10% saja. Dan kemudian juga ada driver-driver yang lain mulai disadarinya, mulai concern investor ya terhadap aspek ESG, environmental, social and governance. Dan ini berpengaruh terhadap perubahan tata kelola dan bisnis kita. Ya. Dan kemudian faktor yang keempat adalah low interest rate environment ini akan masih berlanjut. Jadi tren penurunan kredit yield terutama berdampak pada NIM bank, net interest margin bank akan semakin tertekan ya. Jadi di 2010 itu sekitar 10% dan kemudian di 2022 6%, dan saya yakin ini akan tetap terus akan menekan kita karena kecenderungan inflasi direspon dengan kenaikan suku bunga, sementara kita mungkin juga tidak bisa serta-merta menaikkan suku bunga kredit, karena kalau suku bunga kredit dinaikkan nanti agak ancaman baru lagi itu NPL gitu. Dan kemudian yang kelima adalah faktor yang berpengaruh adalah utilisasi data dan teknologi. Utilisasi data dan teknologi, terutama yang menyangkut masalah penggunaan data analitik untuk mempercepat proses bisnis, kredit, underwriting, dan juga marketing. Ya. Sebagai contoh di BRI, dulu kita masih manual, itu end-to-end proses kredit mikro itu butuh waktu 2 minggu. Dan kemudian kita digitalkan dengan menggunakan aplikasi namanya Brispot. Maka kemudian semuanya kita submit keputusan segala macam lewat aplikasi, lewat digital. Dan targetnya memang adalah mempercepat proses kredit end-to-end di kredit mikro itu dari 2 minggu menjadi 2 hari. Dan sekarang realisasinya rata-rata sekitar 2 hari, tapi banyak yang lebih cepat dari 2 hari. Itulah yang kemudian membuktikan bahwa percepatan bisnis proses akan meningkatkan produktivitas, dan kemudian produktivitas misalnya penyaluran kredit mikro. BRI itu bisa dalam 1 hari membooking kredit mikro itu 1 triliun. 1 triliun kredit mikro bisa dibook dalam 1 hari karena menggunakan platform digital tadi. Baik, dan kemudian yang terakhir adalah kompetisi di fintech. Ya. Kompetisi di fintech, persaingan yang semakin ketat seiring dengan pemain-pemain non-bank seperti fintech, dan itu akan meramaikan industri di jasa keuangan. Ya. Lanjut. Dan sekarang, tadi saya sudah sampaikan, kira-kira supporting faktornya apa, kemudian yang challenging faktornya apa, dan kemudian situasi globalnya seperti apa, domestik seperti apa, dan kemudian apa-apa yang menjadi penentu ataupun pembentuk nanti situasi kondisi perbankan di Indonesia. Maka berikut saya sampaikan kira-kira matrik yang kita buat yang merupakan mitigasi risiko dan strategik respon menghadapi kenaikan inflasi dan suku bunga serta perlambatan ekonomi, artinya peluang terjadinya perlambatan ekonomi. Bagaimana kita meresponnya? Strateginya saya formulasikan menjadi 4 matrik ini. Yang pertama adalah skenario jika ekonomi pulih, tapi inflasinya naik dan kualitas pinjaman memburuk. Maka apa yang harus dilakukan oleh perbankan? Pertama adalah mempercepat proses write-off untuk memperoleh recovery rate yang lebih tinggi.
Yang kedua adalah mempertahankan coverage rasio yang tinggi. Itulah nanti bisa dipahami bahwa perbankan rata-rata masih menumpuk cadangan untuk mengantisipasi terjadinya kalau terjadi deteriorating di kualitas asetnya, dan kemudian kita cadangkan cukup memadai supaya bantalannya nanti nggak hard landing, kira-kira seperti itu. Jadi bantalannya itu mulus untuk mengantisipasi terjadinya pemburukan. Yang ketiga adalah tetap tumbuh, selektif, dan kita melakukan enhancement credit risk model. Dan kemudian loan portfolio guideline kita, itu bisa kita atur ke moodnya moderate, kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir, kita lakukan monitoring kualitas pinjaman secara intensif. Itu skenarionya kalau ekonomi pulih, tapi inflasinya naik, kualitas pinjaman memburuk. Maka kira-kira strategik responnya seperti saya sampaikan 4 poin tadi. Nah sekarang bagaimana kalau ekonominya mulai pulih, inflasinya terkendali, alhamdulillah. Kalau nanti kemudian otoritas moneter yang mengendalikan inflasi, kemudian berbau-membau dengan sektor real dan semuanya, kita bisa mengendalikan inflasi. Tetapi diikuti juga perbaikan kualitas pinjaman, kualitas kredit. Jadi ekonominya pulih, inflasinya terkendali, kualitas kreditnya membaik. Bagaimana strategik respon kita? Ada 3. Pertama, mempercepat proses write-off itu tetap, ya, untuk meningkatkan recovery rate. Ya. Dan kemudian menurunkan coverage ratio. Jadi sudah boleh kita menurunkan cadangan. Karena situasinya baik semua, maka cadangannya kita bisa turunkan. Dan kemudian kita melakukan enhancement terhadap risk-based pricing model, ya, untuk meningkatkan daya saing produk. Ya. Dan yang ketiga, loan portfolio guideline-nya kita buat lebih longgar dan sebagai pedoman untuk strategi pertumbuhan yang lebih agresif. Kira-kira seperti itu. Baik, nah sekarang bagaimana kalau skenarionya adalah ekonominya tetap stagnan, ya, inflasinya naik, kualitas pinjaman memburuk. Ini adalah the worst scenario. Maka yang bisa kita lakukan sebagai strategic response adalah tumbuh terbatas, kemudian pengaturan loan portfolio guideline yang sangat ketat, dan kemudian mempertahankan coverage ratio di level yang lebih tinggi, dan kemudian kita lakukan monitoring kualitas kredit secara intensif, melakukan simulasi dan stress test secara periodically, dan berkesinambungan. Itu yang paling penting. Ini the worst scenario. Kemudian bagaimana skenario berikutnya? Jika ekonominya tetap stagnan, tapi inflasinya terkendali, kualitas pinjaman membaik. Jadi ekonominya saja yang stagnan, tapi inflasi terkendali, kualitas pinjaman membaik, ya. Maka strategic responnya ada 3, tumbuh selektif, loan portfolio guideline diatur di level moodnya moderat, dan kemudian yang kedua mempertahankan coverage ratio yang tetap tinggi karena untuk jaga-jaga kalau terjadi pemburukan, dan yang ketiga melakukan monitoring kualitas kredit secara intensif, simulasi dan stress test secara periodik dan berkesinambungan. Saya kira ini yang paling penting, tapi masih ada waktu sehingga saya boleh cerita yang ketiga sekarang. Jadi bagaimana situasi global, situasi makro, situasi perbankan, tantangannya seperti apa. Tadi kemudian kita respon dengan 4 simulasi kondisi ekonomi, kualitas pinjaman, dan inflasi tadi itu. Kira-kira 4 simulasi itu responnya tadi sudah saya sampaikan. Nah sekarang saya mau masuk ke tren digitalisasi. Jadi transaksi kanal digital yang terjadi semakin masif. Nasabah telah beralih dari metode transaksi di unit kerja ke kanal digital, terutama melalui super app. Dan jumlahnya terus meningkat sejalan dengan perjalanan nasabah dalam bertransformasi digital. Jadi sekarang kanal digital itu sudah dipakai mencapai 98,41%. Dibandingkan yang konvensional itu hanya 1,59%. Itu. Lanjut. Dan kemudian BRI sendiri bagaimana merespon semuanya ini? Jadi BRI Digital Capabilities itu kita bangun, ya, melalui apa? Jadi kita fokus pada inovasi exploration, itu melalui AI, ya, dan machine learning, kemudian extending open banking dengan BRI Group dan lain-lain, kemudian kita melakukan digital design dan total immersive experience,
dan itu disupport oleh infrastruktur yang kita sebut cloud infrastruktur, blockchain teknologi, dan lain-lain. Maka apa yang sudah kita kembangkan? Pertama adalah BRI API. Jadi ini adalah open API pertama justru yang mendapat persetujuan dari OJK waktu itu. Dan kemudian kita bikin otaknya BRI itu kita taruh di namanya BRI-Brain yang menganalisis semua data-data tadi, dan ini adalah center daripada AI kita. Dan kemudian reimagining product, research, dan prototype, serta kita mengembangkan multi-cloud adoption, dan juga kita memperkuat, strengthen banking as an ecosystem capabilities. Ini yang paling penting. Ya. Baik, lanjut. Nah, sekarang ini pertanyaannya. Pak, BRI sudah mengembangkan digital ini, itu. Terus nasabahnya ngerti ora? Gitu. Nasabahnya ngerti enggak, Pak? Paham enggak? Maka ini juga perlu kita dalami. Karena kemudian BRI memperjelas dan mempertegas sumber pertumbuhan baru melalui holding ultramikro, maka perlu sebelum kita tumbuh di sana, kita dalami dulu seperti apa sebenarnya karakteristik daripada nasabah di ultramikro itu. Nanti baru kita respon kira-kira. Perlu fully digital kah? Atau perlu fully konvensional kah? Ataukah kita cari format yang lain supaya pas? Dan ternyata hasil survei kita terhadap kira-kira kita sebut key karakter dari nasabah ultramikro dan mikro juga, ya, ultramikro dan mikro. Ada 7 karakter yang penting di sini. Pertama adalah mereka itu sudah sangat familiar dengan digital platform, ya. Meskipun sebenarnya penetrasi daripada smartphone itu masih rendah. Dan mereka memiliki limited knowledge tentang financial product di luar tabungan. Gitu. Dan kemudian cash masih menjadi pilihan transaksi yang dominan, ya, dibandingkan metode transaksi yang lain, terutama yang non cash. Jadi kita masih ada tantangan untuk itu, ya. Dan kemudian need a financial institution, ya, that is locally embedded, ya. Dan kenapa demikian? Jadi mereka lebih membutuhkan institusi-institusi finansial yang sangat dipersepsikan oleh mereka itu sudah melekat di lokal, gitu, di lokal. Kenapa demikian? Karena majority dari mereka tidak memiliki cash flow yang stabil, ya. Jadi cash flow mereka itu sangat vulnerable, gitu. Sehingga mereka butuh institusi keuangan yang dianggap sangat memahami cash flow mereka, situasi cash flow mereka. Dan itulah yang dipersepsikan adalah institusi keuangan yang sudah sangat lokal. BRI memang kantor pusatnya di Jakarta, tapi persepsi mereka adalah BRI itu adalah institusi keuangan yang sangat melokal, kira-kira seperti itu. Ya. Dan kemudian mereka lebih prefer berbank itu melalui agen daripada melalui banknya sendiri. Gitu. Itulah related dengan kesimpulan yang kedua tadi, yang berikut yang di atas tadi, yang saya sebutkan bahwa mereka butuh institusi keuangan yang sudah sangat lokal, gitu. Karena apa? Ya agen itu dianggap lebih lokal, dianggap lebih bisa informal mereka berhubungan dibandingkan dengan bankingnya sendiri. Ya. Dan kemudian mereka juga open to beyond banking, ya, offer. Jadi artinya sebenarnya mereka terbuka untuk mendapatkan tawaran-tawaran produk-produk di luar sekedar jasa perbankan. Mungkin insurans dan lain-lain bisa masuk. Kemudian BRI meresponnya bagaimana? BRI meresponnya dibuat fully digital. Mungkin nggak laku di nasabah BRI karena itu mungkin ya laku untuk di kota-kota besar, di metropolitan gitu. Dan anak-anak muda. Karena masih ada ibu-ibu, bahkan nenek-nenek di sana yang nggak paham tentang digital. Maka kita harus layani secara konvensional. Tapi kalau kita cuma mempersiapkan konvensional saja, sekian tahun kemudian ganti generasi, BRI akan ketinggalan. Oleh karena itu, kita come up with hybrid bank concept. Ya. Jadi kemudian BRI mengembangkan hybrid bank. Itu, jadi kemudian yang kita digitalkan adalah core-nya kita digitalkan, ekosistem pasti kita rangkai dengan digital, kemudian digital proposition kita perkuat, tetapi kemudian jaringan-jaringan yang sifatnya konvensional melalui agen dan lain-lain masih kita pakai. Oleh karena itu,
kita sekarang sudah menggunakan agen lebih dari 590.000 agen BRI di seluruh Indonesia. Dan transaksinya tidak main-main. Bahwa kita bilang bahwa, oh kita transaksi digital. Tadi saya sudah sebut bahwa kecenderungannya transaksi digital memang naik. Tetapi transaksi lewat agen BRI itu setahun bisa lebih dari 1.400 triliun. Transaksi lewat agen BRI setahun lebih dari 1.400 triliun. Itu fakta dan realitas. Padahal agen BRI adalah konsep hybrid bank. Jadi hadir secara konvensional, bisnis prosesnya kita proses secara digital. Saya kira itu masih ada waktu 5 menit, ya, 5 menit. Saya berikan kesempatan kepada presenter yang berikutnya supaya nanti bisa cerita lebih banyak. Nanti saya tunggu di acara tanya jawab saja. Saya menyampaikan sampai situ saja, sesuai janji saja. Masalah bagaimana makro perbankan, bagaimana makroekonomi, bagaimana strategic respon. Kemudian tren digitalisasi, teknologinya sudah sampai mana, pemahaman masyarakatnya sampai di mana, kita sambung melalui hybrid bank. Itu saja kesimpulan dari yang saya paparkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih sekali lagi Bapak Sunarso yang tadi sudah menjelaskan sebagai pemateri pertama ya, luar biasa sekali, tadi sudah sangat komprehensif, dijelaskan juga bagaimana terkait dengan tren industri perbankan di Indonesia, situasi dan realita yang ada sehingga kita tentunya para peserta ini bisa mendapatkan gambaran secara holistik untuk 2023 ini nanti seperti apa. Bahkan tadi dijelaskan juga ya, bagaimana kemudian simulasi ekonomi ataupun 4 matriks untuk menghadapi 2023 ini seperti apa, termasuk juga tadi tren dari digitalisasi. Terima kasih sekali lagi Pak Sunarso sebagai pemateri pertama, ini luar biasa sekali. Saya yakin ini sudah mulai banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk atau sudah terpikir dari Bapak Ibu peserta hadirin sekalian. Mungkin silakan bisa langsung diketikkan pertanyaannya di kolom Q&A dan kita akan masuk sekarang kepada sesi narasumber kedua yang akan disampaikan oleh Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Seperti biasa, saya akan membacakan sedikit biografi dari beliau. Beliau menempuh pendidikan sarjana di Universitas 17 Agustus 1945 di bidang administrasi niaga. Selanjutnya, beliau meraih master di bidang Finance and Accounting di University of Oregon, USA. Dan pada tahun 2021, beliau meraih Doktor Ilmu Manajemen Bisnis di Universitas Pajajaran. Pada tahun 2019, beliau menjabat sebagai Direktur Bisnis dan Jaringan PT Bank Mandiri Persero Tbk. Pada tahun 2019 hingga 2020, beliau menjabat sebagai Direktur Consumer and Retail Transaction di PT Bank Mandiri Persero Tbk. Pada tahun 2020, beliau menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri Persero Tbk. Selanjutnya pada tahun 2020 hingga 2021, beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri dan pada tahun 2021 hingga saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Untuk itu, langsung saja kami persilakan kepada Bapak Heri Gunardi. Kami persilakan. Terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dian Edianare, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK. Hadir juga Ibu Sophia Watimena, Ketua Dewan Audit OJK. Bapak Iman Shah, Deputy Komisioner OJK Institute. Kemudian juga Pak Hikmah Rinaldi, Direktur Pengembangan. Tentunya tidak lupa Bapak-Bapak dan rekan-rekan pembicara, Pak Sunarso yang hadir di sini, Pak Batara, juga Pak Sasmaya, dan Bapak Ibu, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama tentunya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada OJK Institute sudah mengundang kami untuk bisa memberikan sharing pada acara webinar pagi menjelang siang hari ini, tentunya dengan tema ya tren perbankan tahun 2023. Dan menarik tadi kita sudah mengikuti menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Dian dan juga dilanjutkan oleh Pak Narso.
saya rasa kami juga akan kurang lebih juga akan inline ya apa yang sudah disampaikan oleh dua pembicara terdahulu. Saya akan memulai dulu Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa di perekonomian dunia saat ini peluang resesi ekonomi di negara maju tentunya semakin besar ya. Dan ini dampaknya tentunya akan membuat perekonomian global diperkirakan akan melambat. Kalau kita lihat di slide yang ada di layar ya, kemungkinan probability resesi di negara maju itu dibandingkan negara berkembang, negara maju akan lebih dimungkinkan mengalami resesi. Tapi kita bersyukur bahwa negara kita, Indonesia, kita lihat di situ probability-nya sangat kecil itu, sekitar 5%, diikuti oleh Arab Saudi, kemudian Thailand dan juga Tiongkok. Jadi negara-negara yang ada di kawasan emerging market atau Asia, kami melihat bahwa kemungkinan atau probability resesinya kecil dibandingkan dengan yang ada di Eropa dan juga belahan negara lain seperti Kanada, Australia, Turki, Meksiko, dan lain sebagainya. Para hadirin dan Bapak Ibu sekalian, kita juga melihat bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi global juga sangat kontras di sini. Kalau kita lihat angka di tahun 2021, kemudian dibandingkan dengan proyeksi forecasting di 2023 turun ya, sangat dalam ya proyeksinya. Kita lihat di US misalnya 2023 diperkirakan GDP hanya akan tumbuh sekitar 1%. Begitu juga dengan negara-negara yang ada di Euro area, GDP di tahun 2023 diperkirakan hanya akan mencapai 0,5%. Dan kalau kita lihat yang di area yang di Middle East dan Central Asia, walaupun mengalami penurunan yang warna hijau, tapi masih berada di angka sekitar 3,6% ya. Ini menunjukkan bahwa emerging market sebetulnya potensi pertumbuhannya masih tetap bagus walaupun mengalami perlambatan. Para hadirin dan Bapak Ibu sekalian, dinamika yang terjadi di dunia saat ini kita juga melihat bahwa geopolitik ya di Ukraina, kemudian tension di Taiwan tentunya tidak akan berakhir dalam waktu yang sangat dekat ya. Dan ini mengakibatkan membawa dampak juga misalnya terhadap harga komoditi yang cenderung fluktuatif ya. Kita melihat bahwa pergerakan harga komoditi global yang juga bergerak ya. Turun naik yang tentunya ini adalah pengaruh dari supply chain dan juga dampak dari tension dan juga perang yang terjadi. Slide berikut, kami melihat bahwa kita masih seperti tadi disampaikan oleh Pak Dian bahwa masih beruntung ya, Indonesia itu selalu ada blessing. Kalau Bapak Ibu lihat di slide ini, kita bandingkan antara current condition dan past crisis yang lalu. Di kuartal 3 2022, pertumbuhan PDB kita masih sangat bagus ya, sekitar 5,72%. Dan dibandingkan dengan tiga krisis yang lalu, kita melihat bahwa tahun 1998 itu ada krisis keuangan yang memang berat ya terjadi, termasuk nilai tukar pada saat itu anjlok dalam. Kemudian tahun 2008 ini adalah subprime mortgage ya, tidak terlalu besar dampaknya. Dan terakhir adalah tahun 2020 itu adalah karena pandemi COVID-19. Pada kuartal 3 2022 ini ya kita melihat bahwa GDP kita cukup bagus ya 5,72%. Dan dari sisi kualitas NPL ya perbankan juga sudah mengalami perbaikan cukup bagus ya di kuartal 3 mencapai 2,88% ya. Termasuk juga di mana kita melihat rasio antara utang pemerintah terhadap PDB dan juga utang luar negeri terhadap PDB dan juga total utang pemerintah terhadap cadangan devisa itu juga membaik. Nah, ini adalah indikator-indikator makro Indonesia yang tentunya memberikan kepada kita confident level yang tinggi untuk menyongsong tahun 2023. Berikut. Kita melihat bahwa slide berikut. Indikator-indikator di industri atau rasio di industri perbankan saat ini juga sangat bagus ya. Mulai dari capital adequacy ratio atau CAR perbankan baik yang di perbankan syariah yang warna hijau
maupun di perbankan secara nasional yang berwarna biru itu rata-rata CAR perbankan itu sangat kuat ya, di atas 23 sampai 25%. Ini menunjukkan bahwa daya tahan perbankan Indonesia juga bagus. Kemudian dari sisi LDR terhadap loan to deposit ratio dan juga FDR juga cukup bagus ya, di atas 81%, baik itu perbankan syariah maupun perbankan nasional dan juga perbankan konvensional. Kemudian dari sisi ROA masih ya, sekitar antara 1,95% sampai dengan 2,5%. Itu yang kita lihat bahwa masih menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Dari sisi kualitas pembiayaan ataupun loan, NPL atau NPF yang di perbankan syariah, kami melihat bahwa cukup tajam penurunannya dibandingkan dengan tahun 2021 yang lalu. Jadi bulan Agustus kita lihat secara industri NPL untuk perbankan konvensional masih berada di 3,01% dan perbankan nasional sekitar 2,99% dan untuk perbankan syariah 2,68%. Nah, efisiensi juga dari sisi BOPO dan di sini biaya operasional dan penerapan operasional kita melihat bahwa itu masih berkisar antara 76 sampai 77%. Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa industri perbankan masih memiliki daya tahan yang cukup baik ya. Kami coba melihat di industri perbankan syariah juga seperti itu, inline dengan apa yang terjadi di Konven dan juga di industri perbankan secara umum. Di sini dengan adanya pengesahan rancangan Undang-Undang PPP2SK yang dilakukan pada 15 Desember 2022 yang lalu, kita melihat bahwa salah satu yang sangat ditunggu-tunggu ya oleh perbankan syariah itu adalah tidak dilakukan spin-off ya. Jadi spin-off ini diserahkan tidak berdasarkan undang-undang, tapi ini diserahkan kepada OJK untuk menentukan kebijakannya paling lama dalam 6-7 bulan ke depan ya. Jadi di sini kita melihat bahwa pada saat itu memang ada terjadi debat gitu ya di antara perbankan yang konvensional yang memiliki UUS ya, rasa bahwa kalau ini terjadi spin-off tentunya perlu menyediakan modal yang cukup besar, yang ini yang akan dirasakan berat ya bagi industri perbankan syariah pada waktu itu. Dan yang kedua adalah kami juga melihat bahwa OJK cukup memberikan support ya dalam hal perpanjangan relaksasi kredit yang tadinya sampai dengan 31 Maret 2023 tentunya akan diperpanjang sampai dengan bulan Maret 2024 nanti. Dan ini akan berlaku perpanjangan relaksasi ini di bidang-bidang yang tidak meluas seperti pada saat awal tahun 2020 yang lalu, tapi ini selektif untuk segmen UMKM ya, kemudian untuk sektor penyediaan akomodasi, makan minum, dan yang ketiga adalah untuk beberapa industri yang menyediakan lapangan kerja besar, yaitu industri tekstil, produk tekstil, dan juga industri alas kaki. Bapak Ibu sekalian, kita menuju ke slide berikut. Nah, kami melihat bahwa industri perbankan syariah memang perlu ya memperhatikan beberapa hal untuk menjaga keberlanjutan bisnis ke depan ya. Memang beberapa isu perlu menjadi perhatian ini adalah kita untuk ingin bagaimana di tengah persaingan yang ketat ini industri perbankan syariah juga bisa tumbuh dengan baik. Kami menggambarkan bahwa ada 3 hal besar ya tantangan pengembangan perbankan syariah untuk masa yang akan datang dan juga masa saat ini. Yang pertama adalah konsolidasi ya. Konsolidasi ini tentunya penting ya buat perbankan syariah karena kita by history kita tahu bahwa bank-bank syariah ini memang dari sisi aset sangat kecil ya. Jadi kalau melihat market ranking pada saat dulu dan saat ini juga sebelum BSI hadir memang belum ada yang masuk di dalam top 10 perbankan nasional. Jadi menurut hemat kami bahwa memang size does matters. Kalau size-nya kecil kemudian kemampuan untuk meng-underwrite ya pembiayaan yang besar, kemudian juga untuk ekspansi dan membangun capability perbankannya juga akan terbatas. Jadi konsolidasi hemat kami ini merupakan salah satu tantangan yang memang harus dilakukan dan harus dihadapi sehingga perbankan syariah bisa akan menjadi lebih kuat. Kemudian yang kedua adalah rezim
suku bunga tinggi atau likuiditas ketat. Ini juga akan membayangi perbankan syariah ya ke depan. Karena kita melihat bahwa dengan Fed rate yang terus meningkat, kemudian direspon oleh Bank Indonesia juga reference rate yang meningkat, tentunya ini juga akan meningkatkan suku bunga di antara perbankan nasional dan juga tentunya juga nisbah ya di perbankan syariah juga ikut meningkat. Kalau tidak ya perbankan syariah juga tidak akan bisa mendapatkan dana-dana yang diinginkan dari masyarakat. Nah, yang berikut adalah tantangannya digitalisasi. Ya, memang kita melihat bahwa di perbankan syariah selama ini digitalisasi memang masih belum terlalu maju ya. Tapi di BSI alhamdulillah kami sudah selama merger di tahun 2021 yang lalu kita sudah mempersiapkan ya platform digital kita cukup baik ya. Di antara lain adalah BSI Mobile dan juga pada saat ini kita sedang mengembangkan super app yang harapannya dalam tahun ini juga bisa di-launching dan memberikan UI, user experience ya dan UX yang lebih baik dibandingkan dengan sistem yang ada sebelumnya. Berikut. Next slide. Ya, kita juga melihat bahwa tantangan yang berikut adalah likuiditas ya. Diperkirakan juga semakin ketat. Itu memang perbankan diminta untuk lebih inovatif ya. Dalam hal bagaimana cara mendapatkan dana masyarakat, dana murah. Nah, inovasi di sini tidak hanya dari sisi bagaimana mendevelop produk-produk yang kompetitif, yang menarik bagi para nasabah, tapi juga harapannya adalah channel, dari sisi channel, tidak hanya physical channel, tetapi juga dari sisi digital channelnya juga harus bisa memberikan benefit ataupun kenyamanan yang lebih bagus untuk para nasabah. Yang juga kita rasakan di tahun 2023 ini adalah kita sebetulnya 2023 ini memasuki tahun politik ya. Kestabilan politik ya jelang pemilu ini akan menjadi fokus juga tidak hanya oleh perbankan tapi juga oleh para investors. Jadi memang diharapkan dalam hal ini pemerintah dan KPU akan mempersiapkan tahapan pemilu serentak 2024 mendatang. Tentunya diharapkan kestabilan iklim politik menjadi kunci untuk menjaga masuknya aliran modal ke Indonesia. Karena para investor pasti kalau pemilu wait and see menunggu apakah nanti bagaimana perkembangannya. Tapi saya yakin bahwa Indonesia sudah teruji ya dalam hal bagaimana menjalankan pesta demokrasi dengan baik sehingga para investor tidak perlu ragu ya untuk tetap berinvestasi di Indonesia. Kemudian landscape ya, industri perbankan juga akan bergerak ya seiring berlanjutnya konsolidasi tadi. Kita juga melihat bahwa OJK tahun 2022 yang lalu telah mengeluarkan ketentuan ya tentunya meminta bahwa ada 5 skema konsolidasi bagi bank umum dengan modal inti kurang dari 3 triliun ya. Jadi antara lain tadi juga Pak Dian sudah sampaikan, yang pertama adalah melakukan penggabungan atau integrasi atau peleburan. Kemudian yang kedua adalah pengembalian yang pengambil alihan yang diikuti oleh strategi yang lain. Kemudian pembentukan KUB, kemudian KUB karena pemisahan atau spin off atau yang berikut adalah pembentukan KUB karena pengambil alihan. Dan ini sudah banyak kita lihat ya di tahun 2022 yang lalu, 2021 yang lalu, beberapa bank itu juga diambil alih, misalnya perusahaan teknologi, merasa penting memiliki bank dan di-convert menjadi bank digital. Kemudian beberapa bank besar juga mengambil alih bank-bank yang tadi yang ada di KBMI 1 untuk di-convert menjadi bank digital. Bapak Ibu sekalian, kami melihat bahwa inovasi perbankan melalui digitalisasi ini sangat penting ya. Di tahun 2023 ini trennya tentunya akan terus menuju ke arah digitalisasi. Kita sadar bahwa selama pandemi ini adalah tahun keempat kita hidup berdampingan dengan masa pandemi 2020, 2021, 2022, 2023. Jadi selama pandemi ini memang banyak sekali ya perubahan atau pergeseran dari behavior customers ya. Di consumer behavior ini berubah, transaksi
kita lihat di bank-bank besar dan juga mungkin di bank yang memiliki channel electronic channel atau digital, transaksi melalui electronic channel itu rata-rata di atas 95%. Hanya sekitar 5% yang masih tersisa yang ada dilakukan di cabang-cabang. Dan menurut kami ini adalah satu fenomena karena memang selama pandemi masyarakat ataupun nasabah tidak bisa datang ke cabang, sehingga mereka menggunakan kanal digital untuk melakukan transaksi. Kemudian yang kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia selama masa pandemi ada sekitar 21 juta ya nasabah baru yang menggunakan digital channel. Jadi rata-rata nasabah ini memang mereka tidak hanya berada di kota-kota besar, tapi juga ada di suburban. Nah, nasabah-nasabah seperti ini memang untuk bank yang kita harus antisipasi bagaimana caranya tapping nasabah seperti ini. Tadi Pak Narso juga sampaikan bahwa bank tidak mungkin ya membuka cabang ya lebih banyak lagi, tapi bisa melakukan hybrid. Modelnya adalah dengan agent banking misalnya. Kemudian bank juga membangun digital attacker, artinya tidak hanya mobile tapi juga di-develop menjadi sebuah super app yang sehingga mampu menjangkau para customers yang ada di seluruh kawasan yang berada di Indonesia. Dan ini merupakan perkembangan yang luar biasa. Jadi kita melihat bahwa pergeseran di antara digital banking baik yang ada di global maupun di Indonesia juga sangat cepat ya. Kita mengenal bahwa ada digital bank atau bank 4.0 sekarang udah bergeser menjadi open banking, dan hampir semua bank-bank yang sudah menjalankan digital banking itu membuka sistemnya bekerja sama melalui API series dengan tidak hanya dengan perbankan tapi juga dengan e-commerce ya, juga dengan fintech dan third party yang lain. Ini menunjukkan bahwa memang terjadi tren yang cukup masif. Kemudian kita juga ingin lompat ke tax player ya. Kita lihat halaman berikutnya, next slide. Di Indonesia sekarang udah makin banyak ya pemain di digital ya. Kita melihat bahwa rame ya marketnya, dan bank-bank yang konvensional yang besar-besar mungkin tidak menjadi bank digital ya, tapi kayak kami misalnya Bank Syariah Indonesia saat ini memiliki lebih dari 1.000 cabang. Mungkin kita tidak menjadi bank digital, tapi modelnya adalah hybrid atau kita namakan bionic banking. Kita tetap mempertahankan ya cabang fisikal kita, tapi sistem dan juga digital channel kita dorong terus untuk bisa memenuhi kebutuhan para customers yang ada. Kemudian kita lihat bank sebetulnya apa yang ingin dicapai dalam hal digital ini adalah menyediakan daily life ya, application dengan memanfaatkan data analitik ya, baik itu dari sisi karena di bank ini data sangat banyak sekali ya. Kalau kita misalnya di BSI memiliki 18 juta customer, di data customer baik itu transaksinya, kemudian behaviornya, dan juga kebiasaan ya dalam hal melakukan purchasing dan lain sebagainya itu adalah ada di bank. Nah, tinggal bank gimana membangun AI ya, artificial intelligence dan data analitik ya, kemudian menggabungkan dan juga menggunakan data-data ini untuk tujuan adalah untuk promosi atau campaign ya bagi bank sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di slide ini, memang ini adalah slide dan ini akan menjadi konten ya, untuk super app yang dimiliki oleh BSI nanti. Kita mulai misalnya dari awal itu pagi ya misalnya, karena apps-nya BSI ini value proposition-nya adalah sebagai sahabat financial, tidak hanya sahabat financial tetapi juga sahabat spiritual dan juga sahabat sosial. Sahabat financial di sini adalah bagi nasabah bisa melakukan transaksi di apps yang dimiliki oleh BSI, melalui transaksi perbankan biasa seperti transfer, kemudian payment ya, kemudian overbooking dan lain sebagainya, bill payment dan seterusnya itu bisa dilakukan. Kemudian kalau yang sosial adalah dari customer tadi ingin membayar ziswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf, bisa dibayar melalui mobile channel yang kita miliki. Kemudian yang spiritual ya, pada saat ini di mobile banking kita itu ada jadwal sholat ya, kemudian ada penunjuk arah kiblat,
dan juga ada ayat Al-Quran yang tidak terlalu panjang bisa dibaca di sana. Dan ini memberikan kenyamanan bagi nasabah yang selama ini memang untuk melihat kiblat, misalnya perjalanan keluar kota atau keluar negeri, banyak sekali nasabah menggunakan contohnya adalah Muslim Pro. Tapi di Muslim Pro banyak iklannya gitu. Tapi dengan mobile bankingnya BSI itu bisa menggunakan dimanapun kita berada, kita akan bisa melihat waktu sholat dan juga arah kiblat. Dan ini merupakan salah satu benefit tambahan bagi para nasabah yang memang ingin menggunakan app ataupun super app dari sisi Bank Syariah Indonesia. Bapak Ibu sekalian, tren tadi ya memang kami recap ya sebelum kami akhiri, masih ada waktu sekitar 3 menit. Yang pertama adalah tentunya saat ini perbankan tidak hanya melakukan konsolidasi tapi juga memperkuat ya cadangan ataupun permodalan karena menghadapi kondisi 2023 yang kita tahu bahwa tidak mudah dan tidak mungkin lebih baik dari tahun 2022. Jadi kalau terjadi sesuatu ataupun worst skenario, bank tentunya akan cukup baper atau modal untuk menghadapi pemburukan misal dari sisi kualitas pembiayaan ataupun loan atau kredit. Kemudian yang kedua adalah tuntutan dari nasabah yang memang sudah merasa nyaman dan juga ingin ya bank itu melayani nasabah dengan digital channel ya. Di perbankan juga harus mulai mempersiapkan diri dan terus mengupgrade kemampuan digital ya, mulai dari UI, UX ya nasabah dan juga fitur-fitur yang ada, tidak hanya dari sisi transaksi perbankan yang biasa tapi juga lifestyle ya, kemudian bisa berkoneksi dengan third party termasuk e-commerce, fintech dan lain sebagainya. Ini juga menjadi tantangan di tahun 2023 ini. Di tren berikut adalah kami rasa bahwa konsolidasi akan terus terjadi ya. Tentunya bank-bank itu akan lebih realistik melihat bahwa dengan melakukan penggabungan misalnya, merger acquisition misalnya itu menambah skill atau skala bank menjadi lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Dengan bank yang lebih besar maka kemampuannya juga akan lebih baik sehingga bank ini akan lebih eksis dan bisa melayani nasabah dengan baik dan pertumbuhannya juga akan lebih baik. Nah, yang berikut adalah tren berikut adalah tadi rezim suku bunga tinggi dan juga likuiditas ketat. Ini juga harus kita hadapi saat ini. Bagaimana menyikapinya, tentunya bank diharapkan lebih inovatif dalam hal bagaimana menjaring dana-dana dari masyarakat, dana murah dan juga dana yang bisa didapatkan melalui banyak variasi dari product development dan juga digital channel yang memang saat ini bank harus lakukan. Bapak Ibu dan sekalian, salah satu yang terakhir sebelum kami akhiri pemaparan kami adalah terkait dengan sustainability finance ya atau green banking. Saat ini juga menjadi salah satu isu. Perbankan memang diharapkan mendukung ya pembiayaan nasabah yang juga mensupport green banking atau sustainability finance ke depan. Ini menjadi isu sentral bagi perbankan saat ini dan masa yang akan datang. Demikian mungkin pemaparan bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan kalau nanti memang ada pertanyaan silakan kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.